Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini terkait emak-emak yang hari itu geruduk ke rumah Pak Jokowi ya, demo di depan rumah Pak Jokowi atau mengomentari Pak Prabowo ya, akhirnya kena imbasnya juga. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Nah, ini Hai Bu Tarwiyah, apa kabar Bu? Tumben Ibu nongol setelah Pilpres Ibu huru hara ya di demo ya, di demo Pilpres ya kan. Sekarang Ibu muncul lagi di 411 ya kan. Padahal gini ya Bu ya, ini kan katanya reuni 212. Reuni 212 itu tidak mengatasnamakan organisasi tertentu. Sekarang 411 yang Ibu demo itu mengatasnamakan organisasi tertentu yang sudah dilarang, yang depannya F belakangnya I gitu loh Bu ya. Jadi kayaknya Ibu agenda demonya juga bukan atas nama kepentingan masyarakat ya kan, tapi atas nama kepentingan golongan gitu. Lagian Ibu beserta Bu Tarwiyah ini beserta ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang lain gitu ya, pada demo gini kan harusnya nggak boleh ya gitu kan. Artinya apa ya, organisasi yang Ibu tunggangi atau Ibu dukung ini kan sudah dilarang oleh pemerintah Bu. Harusnya demo ini nggak boleh sih ya kan. Lagian ngapain sih adili Jokowi tangkap Fufu Fafa, apaan sih Bu gitu loh ya. Kalau emang Ibu ada bukti, laporkan saja Pak Jokowi gitu kan. Kemudian kalau Fufu Fafa, kenapa Ibu yang repot beserta kawan-kawan Ibu dan gerombolan Ibu, kenapa Ibu yang repot gitu loh. Secara ya kan Pak Prabowo-nya aja adem ayem. Kenapa kalian repot sih? Kalian sok-sok care banget gitu kan. Milih juga enggak, kalian kan milih paslon kalian terus kalah ya kan. Gak usah sok care lah, gak usah sok repot. Kami aja pemilih Bapak nggak repot gitu ya. Kami aja pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran aja nggak repot soal Fufu Fafa. Kenapa kalian yang repot? Aduh, gue tidak bisa berword lagi dengan Bu Tarwiyah ini ya. Bu Tarwiyah, mendingan Ibu ikut Indonesian Idol ya kan, kali-kali aja kepilih dengan suara rock and roll Ibu itu ya kan Bu. Salam waras. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan, marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun.
pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya, mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut. Serem. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, hati-hati. Tatabballahu auratah, Allah akan cari, akan Allah bongkar aibnya. Yafdahu wastabaiti, maka akan dibongkar di depan keluarganya. Maka jangan biasa mencari aibnya orang. Yang biasa membongkar aibnya orang, mencari-cari aibnya orang, lihat Allah akan bongkar aibnya. Allah akan rendahkan dia biarpun di depan keluarganya. Ini ada orang punya kebiasaan busuk, menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Majelis kita bebaskan dari hal-hal semacam itu. Harus majelis bersih dari caci maki, dari olok-olokan, dari fitnah, gunjing dan seterusnya. Dalam 100 hari Prabowo tidak menangkap Jokowi, maka sama artinya dengan Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan, gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Sekian dari saya. Salam perlawanan rakyat Indonesia. Niku Silalahi. Ini parah. Tenang. Mundur Wir, presidenku senyumnya manis, bukan kayak anak autis. Mundur Wir, presidenku ngasih asam folat, bukan asam sulfat. Wir, presidenku yang suka bagi ilmu, bukan bagi-bagi susu. Hukum bagaimanapun saya tentang Facebook atau TikTok saya ikut Bu, sebagai tanda permohonan maaf saya. Mau diblokir pun Facebook saya dengan TikTok saya siap Bu, walaupun di situ banyak sekali langganan saya siap Bu. Kalau memang itu hukuman untuk saya siap Bu. Terima kasih. Ya mungkin dari adminnya barangkali silakan. Saya juga mengikut sesuai dengan hasil kesepakatan kemarin, apapun konsekuensinya juga saya terima. Sekian, assalamualaikum. Sebelum kita untuk langsung ini silakan kepada Bapak Andra yang kebetulan hari ini adalah pelaksana harian ya, tugas Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Bogor. Mungkin ada harapan Bapak terkait bagaimana perlindungan anak, kemudian bagaimana perlindungan terhadap perempuan. Mungkin silakan Pak Andra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa sekalian yang saya hormati, kami sebagai dinas teknis terus terang sangat menyayangi terjadinya kasus ini. Kami juga tidak menyangka bahwa di medsos akan ada hal-hal seperti ini. Ini salah satu kekerasan verbal, bentuk kekerasan verbal yang Adili Jokowi, masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Oke, itu dia video gimana menurut kalian, coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.